Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia dengan NIM 64220680 dari kelas 647B03. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi moderator pada kelompok 2 untuk membawakan em, presentasi mengenai materi tinjauan komprehensif bisnis internasional, konsep lingkungan perdagangan global, sistem moneter, dan kerjasama antar negara. Nah, dalam kelompok ini eh, saya bersama dengan yang pertama Andre Ananta Hidayat dengan NIM 642200679, lalu Firda Ayu Fitriani dengan NIM 642211248, lalu ada Shirley Oktaviani dengan NIM 642222061, dan yang terakhir ada Rolando Kuncara 6422037. Langsung masuk ke materi. Yang pertama itu ada tinjauan komprehensif bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi lintas batas antar negara. Itu bisa mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerjasama ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana globalisasi, sistem moneter, dan hubungan antar negara membentuk dinamika ekonomi dunia modern. Membentuk dinamika ekonomi dunia modern. Lalu yang selanjutnya itu ada latar belakang. Era globalisasi menjadikan batas antar negara semakin terbuka. Aktivitas ekonomi seperti ekspor, impor, dan investasi asing langsung menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan dan negara harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global agar tetap kompetitif di pasar dunia. Karena itu, pemahaman terhadap konsep bisnis internasional menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi ekonomi global yang dinamis. Nah, berikut ini adalah rumusan masalah dari materi presentase pada kali ini. Yang pertama itu, apa definisi dari ruang lingkup bisnis internasional? Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan bisnis lintas negara? Yang ketiga, bagaimana teori dan praktik perdagangan global berpengaruh terhadap perekonomian? Dan yang terakhir, apa peran sistem moneter internasional dan kerjasama antar negara dalam mendukung stabilitas ekonomi dunia? Selanjutnya ada tujuan penulisan, yaitu tujuan utama penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis konsep bisnis internasional, memahami pengaruh faktor lingkungan global, mengkaji teori perdagangan, dan sistem moneter internasional, serta menilai pentingnya kerjasama antar negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas global. Kemudian ada konsep dasar bisnis internasional. Bisnis internasional mencangkup kegiatan ekonomi yang melintasi batas negara seperti perdagangan, investasi langsung atau FDI, dan transfer teknologi. Tujuan perusahaan melakukan ekspansi global antara lain mencari pasar baru atau market seeking, memperoleh sumber daya murah atau resource seeking, meningkatkan efisiensi atau efisiensi seeking, serta memperoleh aset strategis seperti teknologi dan merek atau strategic asset seeking. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana perusahaan beroperasi dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung. Selanjutnya ada lingkungan bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional terdiri dari faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas ekonomi lintas negara. Dikenal dengan analisis PESTEL yang mencangkup politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Stabilitas politik, nilai tukar, perbedaan budaya, kemajuan teknologi, isu keberlanjutan, serta regulasi perdagangan internasional, semuanya menentukan keberhasilan strategi perusahaan global. Pemahaman yang baik atas faktor ini memungkinkan perusahaan beradaptasi dan mengurangi resiko bisnis. Kemudian ada perdagangan global. Perdagangan global merupakan proses pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara
yang memungkinkan setiap negara memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Melalui teori-teori seperti absolute advantage menurut Adam Smith dan comparative advantage menurut David Ricardo, perdagangan internasional mendorong pertumbuhan ekonomi, spesialisasi produksi, serta efisiensi global. Namun, globalisasi juga menimbulkan ketergantungan ekonomi dan menuntut kebijakan yang bijak untuk menjaga stabilitas domestik. Baik, sekarang kita masuk ke investasi internasional, FDI. Foreign Direct Investment adalah bentuk investasi jangka panjang, di mana perusahaan atau individu menanamkan modal di negara lain dengan tujuan memperoleh kendali dan keuntungan yang berkelanjutan. FDI memberikan dampak positif ya, seperti peningkatan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi serta dominasi perusahaan multinasional terhadap pasar lokal. Oleh karena itu, negara perlu kebijakan yang seimbang untuk mengoptimalkan manfaatnya. Lalu untuk kebijakan perdagangan internasional. Nah, untuk kebijakan perdagangannya meliputi pengaturan pemerintah terhadap aktivitas ekspor impor. Contohnya seperti tarif, kuota, subsidi, dan kebijakan anti-dumping. Lalu ada dua pendekatan utama ya dalam kebijakan ini, yaitu proteksionisme untuk melindungi industri lokal dan dari persaingan asing, lalu perdagangan bebas untuk membuka pasar dan meningkatkan efisiensi. Kebijakan yang seimbang dibutuhkan agar negara tetap kompetitif tanpa mengorbankan industri domestik. Lalu untuk sistem moneter internasional adalah tatanan yang mengatur nilai tukar mata uang dan aliran modal antar negara. Perkembangannya meliputi tiga fase utama. Yang pertama ada gold standard, mulai dari tahun 1870 sampai 1914, nilai mata uang berbasis emas. Lalu masuk fase kedua yaitu Bretton Woods System dari 1944 sampai 1971, yaitu dolar AS sebagai acuan global. Lalu di fase ketiga yaitu Floating Exchange Rate setelah 1973. Nilai tukar ditentukan oleh pasar. Lalu untuk fase keempat, yaitu lembaga seperti IMF, World Bank, dan WTO berperan menjaga kestabilan moneter global. Lalu tantangan sistem moneter modern. Keuangan global menghadapi tantangan baru seperti volatilitas nilai tukar, dominasi dolar AS, ketimpangan antar negara maju dan berkembang, serta munculnya mata uang digital seperti cryptocurrency dan CBDC. Krisis keuangan global menunjukkan pentingnya koordinasi antar negara untuk menciptakan sistem moneter yang lebih stabil, inklusif, dan adaptif terhadap era digital. Ya, berikutnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kolaborasi antar negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bentuknya bisa bilateral, dua negara regional seperti ASEAN dan APEC, maupun multilateral, melibatkan banyak negara seperti WTO, IMF, dan PBB. Kerjasama ini memperkuat perdagangan bebas, stabilitas moneter, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat kerjasama bagi Indonesia. Bagi Indonesia, kerjasama internasional memberikan berbagai manfaat. Satu, meningkatkan ekspor dan investasi asing. Dua, memperluas transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Tiga, memperkuat hubungan diplomatik serta stabilitas politik. Keempat, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Dan yang kelima, dengan kerjasama yang strategis, Indonesia dapat memperkuat posisi dalam ekonomi global. Selanjutnya, tantangan bisnis internasional. Perusahaan global menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya dan bahasa,
perbedaan regulasi antar negara, risiko politik dan ekonomi, bersaing global yang ketat, serta fluktuasi nilai tukar. Untuk mengatasinya, perusahaan harus memiliki strategi adaptif, inovatif, dan berkomitmen terhadap etika bisnis serta tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Bisnis internasional merupakan fondasi penting dalam perekonomian global. Aktivitas ini melibatkan interaksi kompleks antara perdagangan, sistem moneter, dan kerjasama antar negara. Pemahaman penyuluhan terhadap faktor eksternal sangat penting agar negara mampu memanfaatkan peluang global secara optimal. Saran, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi, meningkatkan daya saing industri, dan menyesuaikan kebijakan moneter serta perdagangan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.